Teman-teman, sebenarnya saya agak ngeri-ngeri sedap ya untuk membuat konten ini. Saya banyak berpikir keras ya, karena saya akan membahas Jenderal Bintang 4 inisial SS yang dikatakan oleh Fahrat Abbas waktu itu, dan malah bergulir ke sini itu salah satu yang diduga adalah Menhan ya kan. Coba kita bahas ya, hari ini kita bahas, ikuti dan jangan lupa share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rusen 98 channel ya. Jadi ini teman-teman, ngeri-ngeri sedap ya. Saya ingin membahas sesuatu yang memang belum pernah dibahas kali ya oleh konten-konten lain mengenai Syafri Samsudin. Ya, apakah dia benar dugaan yang dikatakan oleh Fahrat Abbas mengenai Jenderal Bintang 4 inisial SS gitu ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ya sebelum masuk ke topiknya atau ke intinya ya. Jadi kenapa saya membuat konten ini? Saya banyak di DM ya teman-teman ya, atau membaca komen-komen dari subscriber, terus dari followers di TikTok maupun snack video dan media sosial lainnya yang mengatakan atau yang bertanya begini, Bang Rusen, apakah Syafri Samsudin ini diketahui oleh Pak Prabowo gebrakan-gebrakannya dalam keterlibatannya dia di polemik ijazah palsu? Atau apakah Pak Prabowo menyetujui? Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi banyak yang menduga-duga bahwa nih jangan-jangan Pak Prabowo terlibat juga di sini begitu, atau jangan-jangan ya Pak Prabowo nggak tahu ini cara mainnya Menhan gitu ya. Oke ya. Nah, ini coba ya kita bedah tipis-tipis, kita diskusikan tipis-tipis, jangan tebel-tebelan kawan-kawan, nanti saya diciduk tengah jalan lagi. Oke, gini ya. Jadi kalau kita lihat ini kan memang kenapa kita bicara ini, karena kita mengambil referensi itu dari pembicaraannya Fahrat Abbas ya. Dan kita menduga-duga, walaupun kita tahu di situ ada SS yang lain, yang purnawirawan ya. Ya kan? Benar nggak? Selamat Subekti ya, yang pernah panggil Kasal ya, Bintang 4 juga. Tapi memang dia orang yang memang kita tahu selama ini memang ada di gerombolan purnawirawan itu yang teriak-teriak, termasuk memakzulkan Gibran ya kan, yang kali ini sekarang ini adalah teriak-teriak memakzulkan presiden kita Prabowo gitu ya. Tetapi bergulir ke sini ketika SS ini ya, Fahrat Abbas bilang seperti itu, kita menangkapnya ini adalah siapa? Menhan ya, Syafri Samsudin, dan puzzle-puzzle kita bergerak semua dong ya, pikiran kita mempuzzle, oh jangan-jangan di waktu dia katakan IMIP ini benar dia menyerang Pak Jokowi, ketika dia melakukan ini benar arahnya begini, kan kita puzzle gitu ya kan. Nah akhirnya didugalah oleh banyak orang Syafri Samsudin bermain gitu ya. Jadi sebelumnya saya cerita dulu ya historisnya kenapa Syafri Samsudin ya. Ya, jadi memang ini kawan dekatnya Pak Prabowo, memang satu angkatan dia. Itu satu angkatan. Nah, Pak Prabowo mengangkat dia ketika BG ya, waktu itu ada persoalan Agustus ya kan, yang rusuh di mana-mana sehingga disingkirkan ya, masuklah dia Syafri Samsudin ke Menhan, kemudian Menko Polhukam diganti oleh Jamari Caniago gitu ya. Nah, Pak Jamari Caniago ini adalah seniornya Pak Prabowo dan Menhan Syafri Samsudin ini ya. Jamari Caniago itu dari Sumatera Barat, Syafri Samsudin dari Makassar. Pak Prabowo pintar sebenarnya menarik orang-orang ini ke kabinetnya, karena apa? Dengan menarik mereka, kita tahu kekentalan Sumatera Barat terhadap kelompok Masyumi atau Islam fundamentalis sejarahnya di Indonesia itu cukup kuat. Dengan menempatkan Jamari Caniago itu udah tepat, sehingga merepresentatifkan kelompok Sumatera. Nah, penempatan di Syafri Samsudin oleh Pak Prabowo juga udah tepat, karena merepresentatifkan orang Makassar masuk ke dalam kabinetnya gitu. Nah, mereka ya, atau Syafri Samsudin itu sangat, yang namanya senior sangat ini dong, ya kan, Menko-nya adalah Jamari Caniago.
Ya, ini ketika kita berdiskusi dengan teman-teman menganalisa ini, kita kadang-kadang berpikir apakah ini strateginya Pak Prabowo menempatkan Jamari Caniago di atasnya Menhan, ya. Karena kalau ini orang nggak dipegang agak liar juga orangnya, gitu ya. Tapi memang fakta membuktikan bahwa Syafri Samsudin ini memiliki jaringan-jaringan yang kuat di bawah, karena memang dia kan dari Orde Baru ya teman-teman ya, dan memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok yang dia katakan sebetulnya ngomongnya oposisi, ngomongnya kritis, padahal sangkuni teman-teman. Dia memiliki kedekatan itu, dan Syafri Samsudin suka mengajak partai-partai berdiskusi. Tapi itu memang mungkin bagian dari bagaimana membuat bangsa ini kondusif. Kalau kita positifnya seperti itu, ya kedekatan dengan jaringan-jaringan geng Makassar, ya apalagi dia orang Makassar, ya pasti semakin dekat. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok semacam si Abraham Samad, ya kan, Yusuf Kala, kemudian sampai ke bawah Roy Suryo, Tifa. Dia pede sekali dia melakukan perlawanan-perlawanan, teriak-teriak di media sosial dan di TV nasional, karena mereka saat ini infonya memang merasa di backup oleh orang dalam kekuasaan, yaitu Syafri Samsudin, gitu ya. Jadi ini saya mendapatkan info ya. Ya kalau memang faktanya sebenarnya seperti apa, kan ini politik. Politik itu penuh kemungkinan-kemungkinan, ya. Tidak ada politik yang pasti. Politik penuh analisa, penuh pergerakan, sangat dinamis. Dan ketika kita bicara seperti hal ini, ya nggak ada salahnya dong. Ya, kalau saya salah ya terus Menhan nggak suka, silakan. Tapi inilah yang ada di masyarakat yang sekarang, masyarakat politik warung kopi pun membicarakan hal ini. Benar nggak? Membicarakan hal ini. Ini Menhan ini posisinya mau seperti apa sih? Gitu loh. Nah, pertanyaannya yang saya mau jawab adalah ketika pertanyaan yang tadi saya katakan, apakah Pak Prabowo tahu? Nah, teman-teman, saya sudah berdiskusi dengan orang-orang yang tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Jadi memang ini ada dua teman-teman, dua opsi ya, dua opsi. Yang pertama, Pak Prabowo tahu, tapi Pak Prabowo memang sengaja memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan bangsa. Pak Prabowo tahu, Pak Prabowo menggunakan tangan Menhan untuk mengkonsolidasikan orang-orang yang berseberangan dengan dia untuk bisa dibuat kondusif. Nah, suruh deket lah Pak Menhan ini. Ini yang opsi pertama ya. Tetapi ini pada kegeeran nih para sengkuni-sengkuni yang lain, karena memang ada hubungan darah juga kesukuan Makassar, sehingga mereka merasa sangat pede teman-teman. Tapi kan yang namanya Menhan ini tegak lurus apa kata panglima tertinggi, yaitu presiden, ya jangan macam-macam, bisa di-reshuffle dia kalau dia macam-macam gitu ya. Jadi memang sengaja ya, situasi politik saat ini yang sedang panas ya, dan situasi politik yang tidak menentu ini dibutuhkan orang-orang seperti sengkuni-sengkuni itu teman-teman. Ini kalau kata teman ya, yang saya tidak perlu sebutkan. Jadi ini bisa digerakkan dengan polemik ijazah palsu ini, digerakkan untuk menutupi isu-isu panas nasional. Gitu katanya. Itu opsi pertama. Makanya Menhan lah yang dipakai oleh Pak Prabowo untuk nempel tuh sama orang-orang itu terus. Terus kalau ketika opsi satu ini misalnya benar, berarti benar dong bisa ada gelontoran duit ke orang-orang itu. Ya bisa jadi teman-teman, bagaimana terus orang-orang itu bergerak ya untuk ijazah palsu khusus ya. Ya ini kita ngomong topiknya ijazah palsu. Dia bergerak kalau hanya disemangati aja gitu terus ya kan. Ya walaupun itu dengan cara yang kita tidak tahu ya, aliran-aliran seperti itu. Ini kan praduga ya. Oke. Itu opsi pertama teman-teman. Jadi kalau seperti itu Pak Prabowo jahat dong? Enggak juga. Pak Prabowo enggak jahat, karena Pak Prabowo ya opsi pertama itu sudah berkoordinasi juga dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi memang mengamini, oke, kita bekerja sama nih. Ya, supaya apa? Supaya kasus MBG isunya nggak naik, KDMP nggak naik, semua nggak naik dengan kasus polemik ijazah palsu ini.
Artinya ini udah permainan mereka teman-teman ya, elit politik yang canggih-canggih ini. Kalau kita lihat opsi pertama, kalau kita lihat opsi kedua nih, ceritanya kalau opsi kedua ya Pak Prabowo nggak tahu bahwa Menhan bermain sendiri. Ya ini singkat aja teman-teman. Kalau memang opsi dua seperti itu kejadiannya, ya yang jelas saya yakin dalam waktu dekat ketika ada reshuffle, salah satu orang yang akan di reshuffle adalah sahabatnya Pak Prabowo itu, Syafri Samsudin. Ya nggak? Ya ini kan hasil diskusi saya terangkan lagi kepada teman-teman. Mungkin teman-teman punya analisis yang berbeda, komen di bawah, kita diskusi aja gitu, kita diskusi aja. Karena ini kan sesuatu yang masih abu-abu teman-teman, yang menekan-nekan. Saya juga di sini bicara sangat hati-hati, nggak mau terlalu masuk. Yang saya hadapi ini Menhan teman-teman, hati-hati nih, yang pasukannya masih banyak. Beda kalau kita nyerang Sunarko, ya Purnawirawan. Ya kalau ini memang masih ada teman-teman. Kalau salah-salah dikit bisa berabe kita. Jadi teman-teman coba diskusi aja, gitu ya. Saya juga nggak mau terlalu dalam. Sebetulnya ada sih perhitungan-perhitungan yang penting lagi yang kita tahu tentang mereka, tapi ya takutnya kan kena pasal lagi kita, pencemaran nama baik lah, apalah, penghasutan lah. Paling begitu ya teman-teman. Cuma yang jelas apapun itu diskusi kita hari ini, Pak Menhan ini benar-benar membuat kita masyarakat semua bertanya-tanya dan agak sakit hati juga karena terlihat berseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Padahal Pak Prabowo sendiri think tank, bener nggak? Itu kenyataan di grassroots yang memang dialami dan dirasakan. Oke ya, jadi sampai sini diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.